Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Diaulah kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizky Fitrika, NIM 120160023 dari kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yang dimana saya akan menjelaskan kembali apa yang dibahas pada pertemuan ke-6 dengan materi yang bertemakan riset pemasaran Islam. Riset adalah penelitian, berasal dari kata re dan search, mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata riset. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Riset pemasaran menurut Malhotra dalam American Marketing Association mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza dorobtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salam malasta mu'mina tabtahuna aradul hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsiroh kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 94 adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam, apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian, sebab Ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Sesudah itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pula kepada orang mukmin bahwa mereka pun dulunya pada waktu mereka mula-mula memeluk agama Islam menyembunyikan imannya, tetapi mereka mengucapkan salam Assalamualaikum bila berjumpa dengan orang-orang mukmin yang telah lebih dahulu memeluk agama Islam, dan dengan demikian mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga, dan harta benda dari kaum muslimin yang telah masuk Islam lebih dahulu. Apabila mereka dulunya telah berbuat demikian dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keamanan yang mereka inginkan itu, maka sewajarnya pula lah mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu terhadap mereka dan tidak tergesa-gesa menuduh seorang sebagai musuh Islam, lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. Pada akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa Dia senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya dan Dia akan memberinya balasan yang setimpal, baik atau buruk. Selanjutnya, riset dalam Islam. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis dan atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Selanjutnya, Quran Surah Yunus ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulin zuru maza fis samawati wal ard wa ma tungnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Kandungan Quran Surah Yunus
ayat 101 ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Apabila keberadaan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi serta diutusnya para rasul tidak juga menjadikan mereka beriman, maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian masa lalu, yakni azab yang menimpa orang-orang terlebih terdahulu sebelum mereka. Pentingnya riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Selanjutnya, proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran terdiri dari yang pertama, meneliti dan memilih pasar sasaran. Praktik pemasaran modern membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, mengevaluasi segmen-segmen itu, memilih dan menetapkan segmen tertentu sebagai sasaran dan memutuskan penempatan perusahaan dalam setiap pasar. Yang kedua, pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Manajemen pemasaran harus memutuskan biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemasaran dan bagaimana mengalokasinya seluruh anggaran biaya pemasaran untuk berbagai alat dalam bauran pemasaran. Yang ketiga, merencanakan program pemasaran. Program yang dilakukan terdiri dari variabel-variabel pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Yang keempat, pelaksanaan serta pengendalian upaya pemasaran. Perusahaan harus merancang organisasi pemasaran dengan menganalisis secara berkala profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelangganan, saluran perdagangan, dan besarnya pesanan. Selanjutnya, peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Baik riset pemasaran berperan sebagai dasar penyusunan rencana dan strategi pemasaran di mana harus didukung dengan data yang akurat, relevan, terpercaya, objektif, dan tepat waktu, sehingga manajemen perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan dengan baik berbagai aspek pemasaran seperti pengembangan produk dan merek, penentuan harga, pendistribusian produk, dan komunikasi pemasaran terintegrasi. Selanjutnya, definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Baik riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Pentingnya riset pemasaran bagi perusahaan dengan tujuan dijalankannya marketing riset atau riset pemasaran, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar atau masyarakat dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Selanjutnya, ada dua klasifikasi riset pasar, yaitu yang pertama riset identifikasi masalah, yaitu proses dan hasil pengenalan masalah atau interferensi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Ada 5 macam riset identifikasi masalah. Yang pertama, market potensi riset atau riset potensi pasar. Yang kedua, riset pangsa pasar. Yang ketiga, riset gambar. Yang keempat, riset peramalan. Dan yang kelima, riset tren bisnis. Selanjutnya, riset mengatasi masalah, yaitu riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang lebih spesifik dalam pemasaran. Ada 5 macam riset mengatasi masalah, yaitu yang pertama riset segmentasi, yang kedua riset produk, yang ketiga riset harga, yang keempat riset promosi, dan yang kelima riset distribusi. Selanjutnya, proses riset pasar. Ada 5 proses riset pasar, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah dan tujuan. Langkah yang biasa dilakukan adalah membedakan antara jenis penelitian yang dibutuhkan dengan cara eksplorasi, deskriptif, kausal.
Selanjutnya, mengembangkan rencana penelitian dengan memutuskan beberapa hal, yaitu yang pertama anggaran, sumber data, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, rencana pengambilan sampel, metode kontak. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan rencana yang sering dilakukan oleh perusahaan eksternal. Yang keempat, menganalisis informasi, yaitu manipulasi statistik dari data yang dikumpulkan, atau misalnya regresi atau analisis subjektif dari kelompok fokus. Yang kelima, menyajikan temuan berisi kesimpulan keseluruhan untuk disajikan daripada metodologi statistik yang berlebihan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan primary research? Primary research merupakan penelitian utama atau penelitian primer yang melibatkan pencarian informasi baru dari tangan pertama atau disebut juga dengan data primer. Selanjutnya, metode melakukan primary research. Metode melakukan primary research terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, kuesioner, yaitu biasanya berisi tentang informasi kuantitatif maupun kualitatif. Pada halaman awal itu mungkin berisi pertanyaan tentang latar belakang konsumen seperti pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan. Bagian berikutnya berisi beberapa pertanyaan kunci untuk menjawab tujuan dari penelitian. Yang kedua, grup fokus, yaitu penelitian mengumpulkan beberapa orang yang mendiskusikan suatu masalah mereka. Mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Topik diskusi bervariasi tergantung pada jenis penelitian. Itu mungkin tentang suatu produk, layanan, iklan, atau gaya kemasan baru. Penelitian kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada anggota kelompok dan mendorong mereka untuk secara aktif mendiskusikan tanggapan mereka. Semua anggota grup bebas untuk memberi sudut pandang mereka. Di sini, penelitian biasanya bertindak sebagai pemimpin diskusi dan merekam atau mencatat poin-poin penting diskusi. Yang ketiga, pengamatan, yaitu observasi, tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan penelitian menonton dan mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Misalnya, untuk riset perilaku pelangganan di toko retail, penelitian mungkin akan mencatat gender, produk apa yang pertama kali mereka tuju saat memasuki toko, apa yang mereka masukkan ke dalam keranjang belanja, dan apa yang mereka bayar di kasir dan berapa jumlahnya. Selanjutnya, manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Manfaat primary research, pertama, secara langsung relevan dengan bisnis. Yang kedua, data terkini diperoleh. Yang ketiga, pesaing tidak memiliki akses ke temuan. Kelemahan primary research ialah pertama, membuang-buang waktu, yang kedua, sering mahal, yang ketiga, hal mungkin menyesatkan jika ukuran sampel terlalu kecil, pertanyaan tidak jelas, atau ada bisa pewawancara. Selanjutnya, quantitative research. Yang saya ketahui tentang quantitative research adalah riset pasar kuantitatif melibatkan pencarian data numerik. Data kuantitatif umumnya dikumpulkan dari sampel besar dan mudah dianalisis, dan juga metode pengumpulan data kuantitatif meliputi kuesioner tertulis dan online. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sampling? Sampling merupakan metode memilih kelompok responden yang lebih kecil daripada representatif untuk melakukan penelitian, bukan seluruh populasi. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam menarik sampel. Ada 3 macam metode yang digunakan dalam sampling adalah: pertama, pengambilan sampel acak atau random sampling. Setiap orang dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua, pengambilan sampel atau kuota sampling. Kuota orang-orang dalam sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi kelompok yang berada di pasar sasaran. Yang ketiga, pengambilan sampel bertingkat. Segmen pasar yang disesuai dipilih terlebih dahulu, misalnya laki-laki yang sudah menikah, kemudian sampel dipilih secara acak dari segmen ini. Selanjutnya, bacalah artikel pengantar riset pemasaran. Coba jelaskan apa saja yang diterangkan dalam artikel pengantar riset pemasaran dan manfaat apa yang diperoleh setelah membaca artikel pengantar yang riset pemasaran. Artikel pemasaran, riset pemasaran yang berisi tentang penjelasan. Definisi pemasaran yaitu
suatu proses sosial di mana ada kelompok masyarakat ataupun individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui suatu kegiatan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan secara bebas produk ataupun jasa yang bernilai dengan pihak lain. Proses-proses yang ada dalam manajemen pemasaran. Lalu pentingnya peranan riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Kemudian menurut Malhotra dalam American Marketing Association mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Artikel ini juga berisi penjelasan tentang apa itu primary research, apa itu quantitative research, dan apa itu sampling. Setelah dibaca artikel ini, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, yaitu saya lebih bisa paham apa saja yang ada dalam riset pemasaran. Saya juga jadi tahu bahwa riset pemasaran terdiri dari 2 klasifikasi dan 5 proses dalam melakukan riset pasar. Selanjutnya, baca juga jurnal riset pemasaran Islam, apa yang diperoleh dari membaca jurnal riset pemasaran. Manfaat yang saya dapatkan setelah membaca jurnal riset pemasaran Islam adalah saya menjadi tahu bahwa kajian tentang Islam dan pemasaran dapat dibahas dalam 2 tahap yang berbeda, yaitu penghilangan dan penemuan. Penghilangan berkaitan dengan kelangkaan minat pada pengkonsepan dan studi tentang kaum muslimin sebagai konsumen. Dalam literatur perilaku konsumen dan pemasaran, agama secara umum adalah suatu area kurang diminati, bahkan perhatian pada studi Islam, terutama yang berkaitan dengan konsumsi dan pemasaran, sangat langka. Selanjutnya, penemuan ada beberapa perkembangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari minat pada konsumen muslim. Dalam dekade terakhir ini, beberapa studi tentang pergerakan Islam mulai nampak. Studi ini membahas percabangan secara politis dari berbagai pergerakan Islam yang muncul. Berdasarkan pada pembahasan pada artikel ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar islami, serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasar yang menggunakan pendekatan perbedaan. Dengan kata lain, sebagai ganti dari fokus pada perbedaan dan memisahkan konsumen muslim sebagai pasar yang terpisah dari pasar secara umum, kita harus memperhatikan bagaimana perbedaan semacam ini berperan dalam kehidupan konsumen sehari-hari. Kita juga bisa menguji hal-hal selain agama, misalnya sumber daya ekonomi dan budaya. Selanjutnya, penjelasan riset pemasaran dan pengalaman permintaan dalam Islam yang dijelaskan pada link YouTube yang telah diberikan tersebut ialah riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan pasar pada sistematis, di mana hal yang ini dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan untuk mengevaluasi, memonitor, dan mengoptimalkan performa pemasaran. Pentingnya riset dalam pemasaran Islam digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Selanjutnya, fitur riset pemasaran. Riset yang baik menurut Cooper dan Emory dalam Widayat dan Amirullah harus memenuhi kriteria karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, teguh pendirian. Yang ketiga, jujur dan objektif. Dan bersifat pengulangan, bersifat penyederhanaan, berlaku umum. Dan selanjutnya, proses riset pemasaran. Riset identifikasi masalah. Riset ini membantu mengidentifikasi proses dan hasil pengenalan masalah atau intervariasi masalah. Masalah penelitian akan menentukan kualitas suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak.
Yang kedua, riset pemecahan masalah. Riset ini dilakukan agar diperoleh solusi tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah secara spesifik. Pengukuran produktif pemasaran dalam konsep Islam. Pengukuran produktivitas. Yang pertama, pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Tujuan pengukuran produktivitas adalah untuk menilai apakah efisiensi produk meningkatkan atau menurunkan. Yang kedua, mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas penting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Selanjutnya, mengukur permintaan pasar. Saat ini mengestimasi total permintaan pasar, mengestimasi wilayah permintaan pasar, mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Yang kedua, meramal permintaan mendatang, survei niat pembelian, pendapatan para tenaga penjual, pendapatan para ahli peramalan, penjualan masa lalu. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-6 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.